Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Tribun Batam yang berbahagia, kaum muslimin, as-saimin wa saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala telah dianugerahkan begitu banyak nikmat. Di antara nikmat terpenting adalah kita menjadi muslim dan sekarang sedang berada di satu bulan yang paling agung, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan, kita bacakan untuk junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Tribun Batam yang berbahagia, saya akan menyampaikan tema tentang kiat-kiat memakmurkan masjid. Kata makmur itu berasal dari kata amara ya'muru amran. Salah satu artinya adalah mendiami. Kata ini dipakai oleh orang-orang Indonesia, sementara di Arab dari akar kata yang sama menggunakan kata al-imarah. Ulama misalnya Syekh Atiyah Sakar, Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir Asy-Syarif, mendefinisikan tentang memakmurkan masjid sebagai iqamatuha wa tahayyatuha bin nazafati wal khidmati wa ghairiha lil ibadah. Kata beliau, definisi memakmurkan masjid adalah mendirikannya, kemudian mengurusnya dengan menjaga kebersihan, lalu membuat pelayanan dan lain sebagainya untuk tujuan ibadah. Itu definisi yang beliau sampaikan. Para ulama lain menyebutkan definisi memakmurkan masjid adalah membangun, mengurus, kemudian menetapinya, melaziminya dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa pengertian memakmurkan masjid itu dengan dua cara. Pertama, membangunnya, menjaganya, memperluasnya, kemudian menetapinya, beribadah di dalamnya. Salat witir, zikir, kemudian tilawah Al-Quran dan sebagainya. Itu adalah dua sisi dari memakmurkan masjid. Lalu kenapa masjid perlu dimakmurkan? Rasulullah sangat perhatian dengan masjid. Begitu beliau sampai di Madinah, tak lama kemudian beliau mengajak para sahabat membangun masjid. Samping itu, setiap kali salat berjamaah, khususnya salat subuh, Rasul setelah salam selalu melihat ke belakang. Melihat ke belakang, memperhatikan jamaah. Selalu bertanya, asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Rasul tanya, ini mana, ini mana, ini mana. Jadi Rasul itu hafal para sahabat. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud bercerita, di zaman Rasulullah SAW tak ada seorang mukmin pun yang meninggalkan salat jamaah, kecuali orang-orang yang benar-benar munafik. Bahkan kata Ibnu Mas'ud, ada seorang mukmin yang tak sanggup berjalan, dia sakit. Kemudian digotong dia ke masjid dan didudukkan di saf. Begitulah perhatian Rasul terhadap pemakmuran masjid. Adapun kiat-kiatnya antara lain. Pertama, seorang yang akan memakmurkan masjid, mengurus masjid, harus punya apa yang harus dimiliki. Pertama, harus memiliki iman yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masjid. Jadi memiliki pemahaman yang mendalam tentang masjid satu keharusan, karena untuk mengurus masjid tidak bisa sembarangan. Lalu apalagi yang dimiliki? Sikap yang harus dimiliki lain adalah totalitas dalam mengurus masjid. Mengurus masjid tidak boleh sambilan, harus total. Jadi kalau sambilan, itu masjid tidak jadi apa-apa. Tapi kita niatkan harus totalitas, di samping itu kita mencari rezeki atau bekerja untuk mencari nafkah kehidupan sehari-hari. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Apapun yang dibutuhkan itu harus kita siapkan. Kebutuhan misalnya kebersihan masjid, kemudian tempat wudhu, kemudian sajadah, kemudian pengurus imam segala macam, cara membacanya, atau berbagai hal yang harus kita siapkan, kita harus siapkan. Setelah itu apa lagi? Lalu yang dibutuhkan juga adalah membuat halaqah kajian. Ini penting.
Ya, halaqah kajian penting sangat untuk dibuat. Kenapa begitu? Karena rata-rata jemaah pada dasarnya itu tidak paham akan Islam. Maka ketika kita buat kajian-kajian, maka sedikit demi sedikit mereka akan memahami Islam, dan demikian mereka akan mendatangi masjid, akan melalui masjid, dan selanjutnya akan mendatangi masjid. Kemudian apalagi, kita harus berperan sosial. Artinya apa? Pengurus masjid harus menyiapkan spare dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Jadi dana-dana infak itu harus digunakan untuk kegiatan sosial. Misalnya ada jemaah yang memerlukan. Jemaah yang memerlukan bantuan, yang tidak mampu, itu harus kita bantu. Nah, itu satu cara yang dapat dipakai untuk menjadikan masjid kita makmur. Sehingga dengan demikian kita akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Tribun Batam dan MUI Kota Batam mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Saya sudahi dengan wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.